Salam hijau. Selamat datang pada pembelajaran modul pertumbuhan ekonomi hijau secara full e-learning. Modul ini merupakan modul penunjang agenda aktualisasi kepemimpinan dalam pelatihan kepemimpinan nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Mata pelatihan ini tentang tren pembangunan berkelanjutan dan inklusif dengan pendekatan ekologis dan sistem thinking serta konteksnya di Indonesia. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu menyiapkan rencana kerja yang pro terhadap pertumbuhan ekonomi hijau. Terdapat 3 materi pokok beserta submateri pokoknya masing-masing dalam mata pelatihan ini, yaitu mari kita mulai mengikuti materi Sistem Thinking Pertumbuhan Ekonomi Hijau. Kebijakan adaptif adalah kebijakan yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang terduga dan tidak terduga sebelumnya. Kapasitas untuk beradaptasi dengan kondisi yang terduga diperoleh dengan memahami dan menghargai sebab dan akibat serta outcome atau keluaran. Pemerintah dituntut untuk bisa cepat menyesuaikan diri mengikuti dinamika lingkungan, dan masyarakat pun perlu memiliki kemampuan dan kecerdasan dalam menghadapi kondisi yang senantiasa berubah. Dalam prosesnya, pengembangan kebijakan adaptif memerlukan pemikiran ke depan dari sekedar reaktif menjadi proaktif. Pemikiran kembali untuk terus melihat relevansi kebijakan tersebut, dan pemikiran secara sistem. Beberapa karakteristik dari sistem yang adaptif termasuk adanya organisasi swadaya dan kapasitas jejaring sosial masyarakat, desentralisasi pemerintahan ke tingkat yurisdiksional terendah, mendorong respon kebijakan yang beragam, dan tinjauan kebijakan formal dan pembelajaran berkelanjutan. Kebijakan adaptif menuntut pemerintahan yang sigap menyesuaikan diri dengan dinamika dan kompleksitas lingkungan, baik yang terduga dan tidak terduga. Kebijakan ini perlu mengedepankan pembangunan manusia agar pembangunan yang berkesinambungan dan inklusif dapat terwujud. Dalam menghadapi suatu urgensi, diperlukan pola pikir secara sistem, bukan pola pikir secara linear. Setiap sistem terkoneksi satu sama lain, tidak ada sistem yang mengisolasi dan terisolasi dengan yang lain. System thinking adalah cara memahami keadaan yang kompleks dengan melihat secara keseluruhan dan integratif. Cara berpikir ini mencari akar-akar penyebab persoalan dengan lebih jauh dan dalam. Sebagai cara berpikir integratif, system thinking memiliki kaitan erat dengan pendekatan ekologi yang juga melihat korelasi-korelasi di antara aktor-aktor penopang ekosistem. Sistem thinking menjelajahi kompleksitas dan pertautan komponen-komponen dalam suatu sistem, sementara pendekatan ekologi menelusuri peran interaktif dan strategi yang dapat dimainkan oleh para aktor yang berada dalam komponen-komponen tersebut. Menurut Pardek, pendekatan ekologi adalah pendekatan dinamis menyeluruh yang menekankan hubungan antara aktor dan sistem sosial budaya yang menaunginya. Strategi ekologi dijalankan dengan berpegang pada prinsip, bagian-bagian dan keseluruhan yang memungkinkan setiap aktor memilih hubungan yang intersistemik dengan lingkungannya. Dalam hal ini, sistem thinking dengan pendekatan ekologis bukan hanya mengakui peran masing-masing aktor, tetapi juga mendudukkan mereka sebagaimana fungsinya. Pendekatan ekologi juga dipakai untuk melihat pertautan lingkungan fisik alami, sosial, dan ekonomi masing-masing dengan fungsi dan aktornya yang berperan secara integratif. Dalam keseluruhan pertautan lingkungan fisik alami, sosial, dan ekonomi, terbentuk pola-pola koordinasi fungsi dan pembentukan keseimbangan. Fungsi-fungsi berbeda yang dimainkan oleh penopang lingkungan fisik alami, sosial, dan ekonomi ditelaah sebagai suatu koordinasi dalam gerak keseimbangan. Di dalam pertautan ini menampilkan sifat saling menguatkan atau sinergi, saling meniadakan atau trade-off, dan independen atau delinking.
Dalam perspektif serupa, pertumbuhan ekonomi hijau juga berada dalam pola ini. Pertumbuhan ekonomi yang menjaga keseimbangan komponen-komponen pendukungnya menjanjikan keberlanjutan. Sebaliknya, pertumbuhan yang didominasi hanya oleh satu komponen tidak akan menghasilkan keberlanjutan. Frasa hijau pada PEH adalah norma bagi keberlanjutan lingkungan fisik alami, ekonomi, dan sosial. Dimulai dari identifikasi para pemangku kepentingan dan menganalisis posisi, peran, dan pengaruhnya terhadap kebijakan pengelolaan hubungan dan keterlibatan para pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk menetapkan dan mencapai tujuan bersama sebagai agenda milik bersama atau common interest and common agenda. Kebijakan yang dibentuk dan dijalankan tanpa mempertimbangkan dan mengikutsertakan sasaran atau penerima dampak kebijakan tersebut mempunyai masalah legitimasi secara sosial dan dapat menjadi bumerang bagi kebijakan dan pembuat kebijakan. Modul ini mengidentifikasi pemangku kepentingan dari dua sisi. Pertama, sisi pembuatan atau perumusan kebijakan atau sisi penawaran. Kedua, sisi sasaran ataupun dampak kebijakan atau sisi permintaan. Ini semua berjalan mengikuti siklus dasar fungsi manajemen, yakni perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Variasi ataupun rincian fungsi dapat ditambahkan sejalan dengan kebutuhan. Dengan kata lain, manajemen pemangku kepentingan tidak dijalankan dalam satu putaran perencanaan ke perencanaan lain. Misalnya di titik capaian yang sama dari waktu ke waktu, tetapi di titik capaian baru seperti mengikuti arah kebijakan. Kesinambungan kehidupan di bumi diawali dengan pemahaman terhadap pertumbuhan ekonomi hijau pada diri manusia, pada diri Anda. Karena bumi itu hanyalah satu, dan tugas kita semua untuk menjaganya.